Oke, teman-teman, kita akan masuk ke poin informasi-informasi tambahan ya. Ini penting saya sampaikan juga ke teman-teman supaya bisa lebih bisa lebih clear dan juga supaya lebih jelas ya. Jadi informasi tambahan ini untuk para driver, MC dan juga MHC ya. Yang pertama, untuk semua jenis BPJS saat ini belum kita cover dari perusahaan, kecuali untuk teman-teman driver yang sudah terpilih, yang sudah masuk ke OS ya. Cuman itu tergantung dari keputusan OS-nya juga atau outsourcing-nya juga gitu ya. Yang kedua, jika terjadi kerusakan barang, keliru penurunan barang, barang hilang yang disebabkan kelalaian dari driver dan MC, setelah proses handover dari gudang itu akan menjadi tanggung jawab driver dan MC. Jadi diharapkan untuk teman-teman MHC itu juga bisa bantu diingatkan MC-nya. Yang ketiga, jika terjadi tilang dan derek yang disebabkan kelalaian dari driver dan MC, itu akan menjadi tanggung jawab driver dan MC juga. Yang keempat, jika terjadi kerusakan unit mobil dan spare partnya yang disebabkan kelalaian dari driver, itu juga akan menjadi tanggung jawab driver ya, kecuali MC. MC itu akan untuk transportnya menggunakan transportasi pribadi ya, atau motor pribadi. Yang kelima, jika terjadi kekurangan setoran COD itu akan menjadi tanggung jawab driver dan MC. Jadi untuk teman-teman MHC, bantu sering diingatkan MC-nya supaya bisa lebih teliti waktu proses transaksi dengan customer dan juga proses pengecekan uangnya, apakah uang asli atau uang palsu. Itu sudah saya jelasin juga di video-video yang lain ya. Yang keenam, semua keputusan MHC atau Mobile Hub Coordinator terhadap MC itu mutlak selama tidak melanggar ketentuan yang ada, baik itu untuk suspend, perekrutan, dan juga pemutusan hubungan kerjanya, dan tidak diikuti campur tangan dari pihak lain. Jadi diharapkan MHC itu bisa tegas dan juga bisa objektif ya teman-teman dalam penilaian ke MC-nya. Yang ketujuh, jika terjadi keributan, perkelahian, kerusuhan dan lain-lain di gudang atau di hub, kita tidak segan-segan akan melanjutkan proses secara hukum. Jadi saya harapkan teman-teman kalau misalnya ada masalah untuk teman-teman MC di gudangnya itu kita selesaikan secara musyawarah. Kita udah sama-sama dewasa, jadi jangan langsung main kekerasan ataupun keributan gitu ya, teman-teman. Yang delapan, untuk status driver MHC dan MC itu adalah PHL. Untuk sebagian teman-teman kita mungkin ada yang udah OS ya. Pembayaran gaji akan diberikan akhir bulan via transfer Bank BCA dengan waktu cut off setiap tanggal 25. Untuk detail pembayarannya teman-teman bisa lihat di bawah ya. Driver itu 150.000 per hari didukung dengan reimbursement biaya operasional serta biaya-biaya yang lain ya. Jika ada manuver-manuver atau mungkin ada kasus-kasus tertentu dari tim fleet gitu ya. Kalau untuk MC dibayarnya per titik, 15.000 untuk pengantaran sebelum jam 6 pagi, 10.000 setelah jam 6 pagi. Didukung juga dengan biaya reimbursement operasional kayak parkir dan juga parkir aja ya. Setahu saya kalau untuk tim MC itu parkir aja karena kan barangnya tidak sebanyak tim driver. Dan di sini kita tidak ada biaya bensin, servis motor dan lain-lain ya, teman-teman. Sama kayak Grab dan juga Gojek ya. Dan poin ke-9 ini penting banget. Pihak perusahaan atau manajemen itu tidak menahan setiap PHL untuk mendapatkan kesempatan kerja lain yang lebih baik. Jadi kalau misalnya teman-teman ada informasi interview atau mungkin ada panggilan interview gitu ya dari perusahaan lain dan itu lebih menjanjikan dan dirasa lebih baik, itu teman-teman nggak apa-apa, terima aja karena di sini dari pihak manajemen kita juga tidak mengikat teman-teman kalau misalnya ada kesempatan yang lebih baik. Dan juga poin yang ke-10 ini penting, semua keputusan dari manajemen dan perusahaan itu bersifat baku atau mutlak. Jadi dimanapun kita bekerja teman-teman, kitanya yang harus mengikuti perusahaan, bukan perusahaan yang harus mengikuti kita. Oke, itu poinnya. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Untuk poin-poin berikut, untuk poin-poin yang lain kita akan bahas di video presentasi yang lain. Terima kasih atas waktunya. Wassalam.